Tentu takwa dalam makna dan arti yang sebenar-benarnya, sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya patut kita berterima kasih sekaligus berbangga ketika saat ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan sholat Jumat berjamaah, melaksanakan dan memenuhi panggilan Allah, yaitu hadir di rumah Allah, melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita berarti kita ditanamkan oleh Allah jiwa iman dan takwa masih terpatri di dalam hati sanubari kita. Tugas kita selanjutnya adalah menjaga ini sampai akhir hayat, sehingga akhir hayat kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan yang mulia yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Ashhurul Hurum, bulan yang istimewa, yang mulia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan di bulan Rajab ini di antaranya adalah amal-amal kebaikan kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan juga kejelekan-kejelekannya juga sama dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mari kita berlomba-lomba di dalam kebaikan, khususnya di dalam kita berjumpa, bersilaturahim dengan Allah Subhanahu wa taala melalui media sholat kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, karena di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan oleh-oleh istimewa untuk kita, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan oleh-oleh ini pun dijemput langsung, dibawa langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak melalui malaikat Jibril seperti biasanya ketika malaikat Jibril memberikan wahyu dan perintah-perintah lain kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika Allah ingin memberikan hadiah istimewanya kepada kita, kaum muslimin umat Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu di Sidratul Muntaha dengan diberikan oleh-oleh salat 5 waktu. Karenanya salat 5 waktu ini disampaikan oleh baginda Rasulullah bahwasanya as-shalah mi'rajul mu'minin. Salat ini adalah mi'rajnya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan di dalam Lailatul Isra untuk mi'raj, tetapi kita mi'rajnya bisa setiap hari 5 kali. 5 kali di dalam sehari kita bisa bermi'raj, berjumpa, bertemu, tawajuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah istimewanya umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ketika kita diberikan satu sarana media untuk tawajuh, untuk hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk berkomunikasi dengan Allah, jangan sia-siakan media ini, karena media ini adalah media kerinduan Allah terhadap kita dan media komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di dalam setiap salat kita selalu membaca Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah, yang dimana di dalamnya kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian Allah menyaut dari ucapan kita, Hamadani Rabbi, hambaku sedang memuji aku. Bahagianya Allah manakala dipuji oleh makhluknya, manakala makhluknya itu kemudian berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
karena memang tidak ada yang memberikan nikmat kecuali hanya Allah. Maka ketika ada seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, Allah begitu bahagia, Allah begitu senang sekali, kemudian menjawab dengan kalimat hamadani rabbi, bahwasanya hambaku sedang memuji aku. Inilah kegembiraan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap kalimat-kalimat yang kita ucapkan di dalam sholat kita. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping sholat merupakan hadiah istimewa, sholat juga merupakan barometer ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ukuran-ukuran takwa disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Sifat karakter orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang dikatakan masuk dalam kategori takwa adalah orang yang mengimani sesuatu yang gaib, yang tidak bisa tampak oleh panca indera kita, tetapi kita percaya. Kemudian dibuktikan dengan wa yuqimus shalah, dengan mendirikan salat. Wa yu'tuz zakat, mengeluarkan zakat. Dan ini adalah barometer keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, barometer takwa. Karenanya ketika kita bisa dan berkesempatan untuk mengambil air wudu, kemudian menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan kita mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, maka yakinilah bahwa saat itu kita sedang dalam posisi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal takwa kita harus kita jaga dalam kehidupan kita sehari-hari di luar sholat sampai bertemu dengan sholat berikutnya. Ketika keluar dari sholat kita jaga lagi sampai keluar dan ketemu sholat berikutnya. Begitu terus kaum muslimin hendaknya menjaga takwanya, kualitas takwanya dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, sholat merupakan mutafarriq, pembeda bainal mu'min wal kafir, antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Pembedanya adalah as-sholat. Pembedanya sebagai pembatasnya adalah sholat. Maka berbahagialah ketika kita dipanggil oleh Allah di dalam sehari 5 kali, kemudian kita menjawab dengan panggilan dengan kalimat Allahu Akbar, bahwasanya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang kafir yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala khalidina fiha, masuk ke dalam neraka yang kekal. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Al-Imam di dalam kitabnya memberikan peringatan kepada kita. Jangan sampai kita melalaikan sholat. Jangan sampai kita menunda-nunda sholat, menyepelekan sholat. Karena kalau menyepelekan sholat, ini termasuk bagian musibah yang paling besar di antara musibah-musibah besar yang menimpa manusia. Dalam satu kitab disebutkan min a'zamil masaib, termasuk musibah yang paling dahsyat, termasuk musibah yang paling besar. Bahkan disifati min a'zamil masaib, musibah yang paling besar, mengalahkan musibah tsunami, mengalahkan musibah pandemi virus corona. Karena apa? Karena musibah ini bahayanya sifatnya laten. Kalau pandemi virus corona bisa dideteksi, kalau tsunami bisa dideteksi, tetapi kalau musibah besar ini susah untuk dideteksi. Bahkan orang yang terjangkit musibah ini pun kadang-kadang tidak sadar kalau dirinya sedang terkena musibah besar. Apa musibah itu? Musibah yang paling dahsyat adalah at-tahawunu bis-shalah,
orang yang menyepelekan sholatnya. Makanya di dalam Al-Quranul Karim disebutkan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat yang bagaimana yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang dalam sholatnya dia lalai. Lalai mungkin terhadap waktu-waktunya sholat tidak tepat sesuai dengan yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau lalai di dalam ketika kita sholat. Kita mungkin sholat menghadap kiblat, mengucapkan kalimat takbir, tetapi kita tidak tahu yang dituju kita sebetulnya siapa. Sehingga apa? Sehingga sholatnya tidak ada kekhusyuan sedikit pun. Maka Imam Al-Ghazali kemudian mensyaratkan bahwa minimal daripada kekhusyuan di dalam sholat kita, ketika kita takbir, kita tawajuh menghadapkan Allah betul-betul, bahwasanya kita sedang berhadapan, sedang tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah salat kita. Karenanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan terus, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah ahlimu untuk mengerjakan salat. Karena salat ini merupakan pilar agama kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Bahwa salat itu merupakan tiang pilar yang paling penting di dalam agama kita. Barang siapa mendirikan salat, maka dia berarti mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia sedang merobohkan sendi-sendi agama. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita betul-betul ramaikan rumah Allah, masjid-masjid kita ini dengan senantiasa menghadiri setiap panggilan Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah, karena Allah senantiasa rindu kepada kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan berjamaah. Para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun senantiasa berjamaah dengan beliau kecuali ada uzur-uzur yang syar'i. Bahkan di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu kaum, yaitu kaum dari Bani Salamah, yang dia kemudian masuk Islam karena rumahnya jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian minta izin untuk bedol desa, pindah dekat dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking pengennya berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan saran lain. Wahai Bani Salamah, tidaklah usah engkau pindah, karena kalau engkau pindah, maka tempat yang sekarang akan menjadi kosong, tidak berpenghuni, dan tidak digunakan untuk ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meskipun engkau dan kaummu jauh dari masjidku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memberikan reward yang lain, pahala yang lain. Setiap langkah-langkah kaki kalian akan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Satu langkah kaki meninggikan derajat, dan satu langkah kaki berikutnya adalah menghapus kesalahan dan dosa. Oleh karenanya, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, yang dekat dengan masjid jangan kemudian menjadi jauh karena menutup telinga ataupun menutup mata. Yang jauh jangan merasa jauh dari masjid, karena setiap langkah-langkah kita itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para ulama dalam menafsirkan satu kalimat ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Jadi Allah mencatat amal-amal kita, wa atharuhum, dan bekas-bekas kita.
Di antara makna daripada asar bekas kita, para ulama menjelaskan bahwasanya setiap langkah kaki kita menuju masjid, langkah kaki kita menuju kebaikan, langkah kaki kita menuju majelis-majelis ilmu, itulah bekas-bekas asar kita yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi akan kebaikan kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita bisa menjaga sholatnya sehingga kita digolongkan minna ahli sholat, orang-orang yang ahli sholat yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.